aku baru pertama kali melihat Uya itu kayak melted gitu loh. Jadi dia udah berserah, lemes, berserah banget saat pas dia telepon anaknya ulang tahun. Itu di situ ngelihat sosok Uya yang biasanya gue bisa ini tegar. Tiba-tiba itu di situ cuma bisa nangis. Bisa dibilang paling banyak kehidupan aku selama 41 tahun itulah keadaan aku paling sering nangis di situ. Nangisnya mungkin gak kelihatan dia kan taunya aku happy aja, ketawa-tawa aja. Nah udah itu pas malam atau pas lagi sendirian, apalagi kalau udah malam kan, udah waktunya kita sholat segala macam, ya itulah keluar mulai nangis. Tapi ya cuman satu, kita bisa ngejalanin semua itu pasrah sih, pasrah. Kamu udah infeksi ya? Iya, tingkat infeksi udah tinggi banget gitu waktu masuk itu. Dan di paru-paru udah berkabut. Oh iya waktu itu. Kalau aku alhamdulillah OTG, termasuk OTG. Tapi memang tetap berasa, tetap panas, tetap ada. Cuman nggak separah dia. Jadi kita tuh akhirnya satu kamar ya berdua. Jadi aku ngurusin dia, kan aku tahu kalau dia ditinggal, kayak misalnya aku pulang dia di rumah sakit sendirian, pasti bakal down. Jadi aku bela-belain, aku bilang sama pihak rumah sakit, nggak apa-apa, nggak VIP, nggak apa-apa, pokoknya asal bisa satu kamar berdua. Maksudnya mau kayak gimana bentuknya, pokoknya aku harus ada di samping dia. Kira boleh tuh tempat tidur dimasukin ke dalam. jadi satu tempat tidur lagi dimasukin ke dalam. Jadi berdua kita dirawat sebelah-sebelah. Jadi kayak ada serabet gitu. Enggak, tempat tidur rumah bener ke orang sakit sama juga persis. Cuman dimasukin ke situ. Khusus jadi kita boleh berdua di kamar VIP tapi masuk berdua di dalam satu kamar. Dalam satu kamar kan jadi aku harusnya sendiri kan? Iya, harusnya sendiri. Cuman aku bilang nggak mau, aku harus di situ. Karena kan juga aku kan juga kena positif. Ya sekalian aja aku dirawat. Yang penting tetap bisa ngurusin juga. Ngurus dia. Tetap ini Uya tuh kan manjanya luar biasa Mbak Ati. Manja. Kalau misalnya aku tinggalin, dia pasti akan nyariin gitu loh. Pasti dia akan makin down kan. Akhirnya udah kita berdua di rumah sakit. Tapi serem rumah sakit Mbak. Gak bisa tidur tiap hari, mimpinya tuh kayak mimpi dikejar-kejar zombie. Masa sih? Setan. Ya ampun serem banget. Terus udah kayak mimpinya tuh tidurnya nggak pernah bisa tenang, apalagi bunyi nit. Nah, dipasang-pasang di sini itu selang, di sini alatnya Mbak, selang. aduh. Jadi alatnya ada yang buat oksigen, alat buat detak jantung kayak gitu. Jadi tiap dia turun saturasi oksigen, tiap dia turun detak jantungnya itu bunyi nit. Jadi aku tuh pas lagi tambah stres ya. Iya bunyi rumah sakit tuh. Karena saya di rumah sakit itu terakhir zaman SMA udah nggak pernah di rumah sakit, alhamdulillah. Jadi apa yang nggak terbiasa rumah sakit tuh gitu. Jadi pas lagi tidur nih Mbak, kan dia kan tidur otomatis kan, kalau tidur itu kan oksigen kan pasti juga berkurang kan, dan juga kan detak jantung kan nggak secepat makan melemah. Jadi pas kita udah tidur enak, tiba-tiba aku langsung bangun, pencet itu yang buat suster, suster ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, aku cek dia, aku lihat dadanya gerak apa enggak, udah sampai kayak begitu, udah ketakutan. Terus jadi pas dia tidur kan. Pas dia tidur udah tuh aku tenang kan, dia tidur aku liatin masih nafas enggak, tidur lagi, aku bangun lagi kan, kalau udah bunyi tinit dikit aku liatin lagi, oh nafas, tidur lagi. Saya takutnya pas dia yang ngeliatin saya melek, saya tak kaget malah kan. Emang aku hantu. Tapi untung gak pas ditengokin gak sempet dekat banget muka gitu. Tapi sampai kayak begitu Mbak, sampai kelihatan, sampai bener-bener aku ini nafas gak kayak gitu Mbak, saking ketakutannya. Dan itu kalau aku bilang pernikahan itu dalam suka maupun duka itu bener-bener berasa dukanya kita berdua itu bener-bener kita nikmatin bersama deh. Jadi kalau Mas Uyang nggak tambah sayang keterlaluan. Iya emang betul. Tapi kita pas sakit tuh bener-bener nggak mikir apa-apa Mbak. Jadi kayak waktu sakit itu kan juga dapat kabar acara TV stop gitu kan. Itu kita nggak ada perasaan sedih, nggak ada perasaan kecewa, cuman oke ya gitu. Jadi nggak ada apa-apa. Terus kayak kemarin saya udah dealing mobil tuh, lagi tawar-tawaran mobil gitu kan. Itu udah hampir deal,
Tapi saya sakit, orangnya nelponin terus, saya juga udah nggak peduli. Itu cuman Waktu itu pemikirannya, prioritasnya gimana sembuh. Boro-boro Iya. mikirin yang lain, Iya. mikirin diri sendiri aja ibaratnya udah berat kan. Iya. makanya saya bilang pas sampai sana kan udah nggak ada yang dipikirin. Even kalau aku masih mikir karena kan aku kan OTG jadi masih bisa gerak kanan kiri, masih bisa ngurusin anak-anak, tak teleponin, aku teleponin gimana. Apalagi kan pas kita masuk rumah sakit 3 hari kemudian Nino telepon, "Mah aku panas." Anak-anak nggak pernah aku lepas Mbak Ati, nggak pernah dari di perut sampai keluar sampai nggak pernah nggak sama aku. Nggak pernah jauh. Nggak pernah jauh. Even mau nonton pun pasti ngajak mereka. 21 apa pasti ajak mereka. Sampai telepon kayak gitu langsung ini, aduh aku di rumah sakit, anak sakit panas, udah gitu kena COVID. Udah deh itu kelihatannya kalau siang kan nggak boleh kelihatan sedih sama dia kan. Karena kan harus ayo yang sehat, aku ketawa-ketawa sama dia, aku Nyemangatin. Nyemangatin, tapi kalau malam nelfon anak, gimana Nino, kasih tahu Mbak kan, untung ada Mbak kan. Telepon ya itulah, nangis lah di situ, aduh nggak pernah jauh dari anak, sekarang harus jauh, apalagi anak sakit tuh. Wah itu. Berarti cobaannya cukup berat ya. Iya sama itu Cinta mau ulang tahun 17 kan. Kita tadi udah nyiapin satu surprise kado istimewa yang Cinta pengen banget, udah berbulan-bulan tuh kado. Kita simpen udah 6 bulan. Mobil yang dia pengen banget dan langka ya di Jepang aja udah rare, apalagi di Indonesia udah kita dapat dan udah nyiapin surprise-nya. Tapi wah udah bikin macem-macem Bati, udah nanti rencana pakai baju ini nanti gitu tapi kan. sakit gitu kan, jadi mikirnya itu, jadi pengen sembuh sebelum Cinta ulang tahun. Tapi walaupun pas Cinta ulang tahun pun tetap kita masih positif, jadi ya udah gitu. Dan dia nangis, aku baru pertama kali melihat Uya itu kayak melted gitu loh. Jadi dia udah berserah, lemes, berserah banget saat pas dia telepon anaknya ulang tahun. Itu di situ ngelihat sosok Uya yang biasanya gue bisa ini tegar. Tiba-tiba itu di situ cuma bisa nangis. Maafin karena Kenapa nggak dikontenin? Harusnya dikontenin dong. Iya, Uya gitu kan, ya kan. Jadi konten tuh harusnya, dia nggak videoin sih. Kita ulang aja kali ya settingan ya. anak aja. Tapi ngelihat kayak gitu, itu cuma satu sih, kita pasrah. Dapat ujian kayak gitu, dapat cobaan kayak gitu cuma satu, pasrah. Karena ya mau gimana lagi, udah serahin aja sama Allah dan itu alhamdulillah dapat dilalui ya. Iya. Ada hoax juga ya, Uya meninggal. Tuh gimana bisa ada begitu Tahu sih? itu. Gimana ceritanya? Itu siapa? Maksudnya dia kok dapat kabar dari mana? Atau orang bisa ngarang-ngarang sendiri? Orang iseng kayaknya Mbak di TikTok awalnya. Itu awal yang aku tahu, tiba-tiba mamaku telepon, subuh-subuh tuh telepon. Telepon tiba-tiba, Uya nggak apa-apa kan? Uya nggak apa-apa, orang baru keluar dari rumah sakit. Aku pasti kan ibuku tahu kan, baru kemarin kan keluar. Nggak beneran nggak apa-apa, kenapa? Itu tadi temennya mama dari Medan telepon, katanya Uya meninggal. Mama kaget, itu hampir semua saudara aku telepon. Karena berita hoax itu kan, di TikTok itu katanya, sampai aku nggak apa-apa, sampai semua orang di YouTube di Instagramku rame banget. Mbak Astrid beneran Kak, ada yang turut berduka cita apa segala macam, ini siapa? Aduh, aku bilang. Akhirnya ternyata pas kita cek ternyata ada orang yang mengupload, kita kan masukin ke YouTube mengenai waktu kita terkena COVID, terus kita recovery gimana. Ternyata sama dia ada tulisan rest in peace. Jadi semua orang berpikir wah Mas Uya udah nggak ada gitu. Wah itu sih. Semua orang udah teleponin, pas saya angkat ada yang sempet diam dulu, dipikir wah kok ada hantunya ngomong. Iya, ada kayak gitu. Ada gitu, kayak siapa tuh yang telepon ya? Ya pokoknya lah diam dulu. Raffi aja nelfon, Billy Pada nelfon. teleponin gitu pada. Si Billy dong pas nelfon, alhamdulillah orangnya ada gitu. Jadi ya sampai kayak begitu, tapi setelah beberapa saat, maksudnya setelah itu berita hoax itu kan tetap ada kan selama berminggu-minggu gitu. Iya. Kita sempat habis itu udah sembuh, kita jalan ke PI Mall untuk pertama kalinya. Iya, itu lucu banget. Itu semua orang ngeliatin nengok sampai kayak neck breaker gitu kayak iya, itu sampai iya, itu ada iya, yang gitu. ada yang pakai handphone. Terus sepanjang itu kita udah kayak superstar Hollywood. Semua orang ada yang bisik-bisik gitu. Itu ada yang bilang ada setan jalan-jalan kali gitu ya. Kita masukin Pondok Indah langsung orang gini, itu Uya tuh, itu Uya gitu.
Ya Allah, aku bilang, Dan kita udah lama hilang di YouTube juga kan, sebulan nggak ada apa-apa, jadi nggak ngepost apa-apa juga Instagram, jadi tiba-tiba nongol gitu kan. Kayak Mbak Atret sama Mas Uya bisa ketawa-ketawa ya ceritanya ya. Iya. Pas ngejalanin gimana ya? aduh, ngejalanin itu bisa dibilang paling banyak, kehidupan aku selama 41 tahun itulah keadaan aku paling sering nangis di situ. Nangisnya mungkin gak kelihatan dia kan taunya aku happy aja, ketawa-tawa aja. Nah udah itu pas malam atau pas lagi sendirian, apalagi kalau udah malam kan, udah waktunya kita sholat segala macam, ya itulah keluar mulai nangis. Tapi ya cuman satu, kita bisa ngejalanin semua itu pasrah sih, pasrah. Cuman Cinta yang tinggal sendiri selama sebulan. Cinta bener-bener sendirian di apartemen, dan itu dia nangis Mbak Ati. Nangis sampai bilang, aku takut Ma, aku takut. Bahwa jangan remehkan penyakit ini benar-benar real, COVID is real, ada dan tidak main-main. Saya yang tidak punya penyakit bawaan aja bisa separah itu dan bisa tidak enak itu rasanya. Bisnis restoran kita selama pandemi ini terus terang memprihatinkan. Cuman ya udah, kita jalanin aja. Aku selalu bilang sama dia, di balik itu semua pokoknya ingat ketika kita sakit itu kita kan lagi down banget. Masalah kayak begini, ya udahlah.